maka saya perintahkan jajaran saya untuk menonton film G30 SPKI. Pada saat itu saya punya sahabat dari salah satu partai, saya sebut saja Partai PDI, menyampaikan Pak Gatot, hentikan itu. Kalau tidak, pasti Pak Gatot akan diganti. Saya bilang terima kasih, tapi itu saya gas karena ini adalah benar-benar berbahaya. Sejak menjabat sebagai Panglima TNI, mata saya fokus mengawasi gerak-gerik Jenderal Gatot Nurmantio. Ada yang aneh dulu dalam pikiran saya. Kenapa Panglima TNI ini begitu aktif mendekati ormas-ormas radikal? Apalagi waktu demo besar 411 dan 212 dulu. Banyak selentingan yang saya dengar kalau Jenderal Gatot ini punya ambisi untuk menjadi presiden dengan memanfaatkan ormas-ormas itu dengan merangkul mereka dan membiarkan mereka berkembang. Tapi saya mencoba berpikir positif dengan berpikir mungkin itu cara Pak Gatot untuk meredam situasi dengan mendekati mereka supaya tidak malah menjadi liar. Tetapi kecurigaan saya malah menguat ketika Pak Gatot akhirnya malah sibuk sendiri dengan nonton bareng film G30 SPKI. Kalau beliau itu orang biasa, oke lah. Tapi beliau ini kan Panglima TNI loh. Apa nggak ada yang lain yang bisa dikerjakan sesuatu yang lebih besar gitu untuk negara daripada sekedar nonton bareng? Kalau cuman nonton bareng mah anak gua juga bisa, nggak perlulah sekelas Panglima. Dan baru saya sadar bahwa selentingan kalau Gatot Nurmantio memang ingin mendapatkan simpati dari ormas garis keras dan menunggangi mereka untuk kepentingan politiknya, pelan-pelan terbukti sudah. Logika berpikirnya mudah. Cara mendapatkan simpati para pendekar mabok agama itu adalah dengan menciptakan musuh bayangan, hantu masa lalu yang sudah punah, dibangkitkan kembali untuk kepentingan pribadi. Dan posisinya pada waktu itu sebagai Panglima TNI sangat memungkinkan. Dia punya pasukan, dia punya kekuatan. Apalagi coba yang membuat dia tidak memanfaatkan kekuatan itu untuk kepentingan politik pribadinya. Dan manuver demi manuver yang dilakukan oleh Gatot Nurmantio supaya ambisi politiknya tercapai. Nonton bareng film PKI adalah salah satu agendanya untuk menaikkan namanya. Karena dia ingin tercitrakan sebagai panglima perang melawan komunisme. Dia butuh narasi itu karena dia tidak ingin pensiun tanpa membawa jejak sejarah. Nah, yang menarik pada waktu menjabat Panglima TNI itu, Gatot Nurmantio ingin menarik presiden di dalam narasinya. Presiden Jokowi dan Istana Negara dipaksanya untuk memutar film G30 SPKI setiap bulan September, di mana dia yang menjadi inisiatornya. Jokowi sih awalnya mengelak ya, untuk apa sih membangkit-bangkitkan sesuatu yang sudah lama mati? Buat Jokowi itu semua nggak penting. Yang penting adalah masa depan. Bagaimana negeri ini bisa menjadi negeri yang berjaya ke depannya. Tapi Panglima TNI waktu itu, Gatot Nurmantio, terus menariknya ke medan narasi yang dia bangun. Kalau Jokowi tidak melayani arusnya, maka tudingan kalau presiden adalah PKI dan istana penuh dengan orang-orang PKI akan semakin dimainkan. Dan ini bisa jadi keuntungan buat Gatot Nurmantio bahwa dia berhasil menunjukkan ke banyak orang bahwa benar di dalam istana penuh dengan orang-orang PKI. Buktinya apa? Ya karena mereka nggak mau menyetel film G30 SPKI. Itu pasti logika yang dibangun oleh Pak Gatot. Dan logika cetek dan asal tuding ini memang khas Gatot Nurmantio. Coba ingat video beberapa tahun lalu ketika Gatot sesudah dia tidak menjabat lagi sebagai Panglima TNI, diundang Rossi di Kompas TV dan menjelaskan tuduhan. Adakah PKI di sekeliling kita? Logika berpikir Gatot Nurmantio itu sama sekali nggak ada dasar. Dia menuduh pelajaran sejarah tentang PKI dihilangkan.
Dia juga menuduh pemutaran film wajib G30 SPKI juga dihilangkan. Juga ada tuduhan paling serius bahwa yang mencoba mencabut TAP MPRS tentang PKI adalah bukti kalau PKI sekarang sedang ada di sekeliling kita. Dan tuduhan Gatot Nurmantio yang gak ada logika berpikirnya itu langsung dibantah oleh Usman Hamid dari Amnesty International. Saat itu juga Usman Hamid bilang, yang merevisi buku sejarah tentang PKI adalah Menteri Pendidikan di zaman Presiden Habibie, Juwono Sudarsono. Yang menghentikan pemutaran film wajib itu adalah Yunus Yosfiah, Menteri di masa Habibie juga. Dan yang mencoba mencabut TAP MPRS tentang PKI adalah Gus Dur yang pada masa itu menjabat Presiden Republik Indonesia. Lalu siapa di antara mereka yang PKI? Gatot Nurmantio saat itu nggak bisa menjawab. Dia diam. Tuduhannya langsung dijawab di tempat dan dia tidak bisa membantah. Situasi itu sendiri sudah membuktikan kalau tudingan-tudingan Gatot Nurmantio terhadap adanya PKI itu cuma muncul di dalam pikirannya saja. Dan bukannya kapok, sekarang tuduhan yang gak berdasar kembali diluncurkan oleh Gatot Nurmantio kepada TNI. Kata Gatot, TNI sekarang sudah disusupi oleh paham komunisme. Apa buktinya? Gua kira buktinya itu ilmiah. Gak taunya mirip lah waktu dia nuding-nuding dulu. Ternyata cuma asumsi dia belaka. Gatot bilang bukti nyata adanya PKI adalah 3 patung di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad di Gambir. Yang dulu ada sekarang hilang. Patung itu adalah patung Soeharto, patung Sarwo Edi, dan patung Nasution. Kenapa ini hilang? Dan kesimpulan yang dibuat oleh Gatot Nurmantio gampang aja. Berarti PKI yang hilangin patung-patung itu. Nah kalau begitu berarti TNI terutama Kostrad sudah disusupi komunis dong. Gampang banget ya nuduhnya. Ya pastilah Pangkostrat marah. Lah kalau Kostrad sudah disusupi oleh PKI berarti Pangkostratnya juga PKI dong. Itu tuduhan yang sangat keji. Kata Pangkostrat Letjen TNI Dudung Abdurrahman. Tuduhan Gatot Nurmantio ini bisa merusak kesatuan di dalam TNI. Padahal ada alasan kenapa patung itu dibongkar. Itu permintaan dari pembuat patungnya sendiri, Letjen Purnawirawan Asmin Yusri. Dulu Letjen AY ini waktu jadi Pangkostrat membuat monumen patung itu. Terus ketika Letjen Dudung menjadi Pangkostrat sekarang, Pak Asmin Yusri meminta patung itu untuk dibongkar dan dikembalikan kepadanya. Alasannya sih untuk ketenangan lahir dan batin. Ya mungkin saja Pangkostrat lama merasa bahwa monumen patung itu sebenarnya adalah propaganda dari Orde Baru saja. Tapi memang sasaran tembak Gatot Nurmantio adalah Pangkostrat Letjen Dudung Abdurrahman. Kenapa? Karena pada waktu menjabat Pangdam Jaya, Letjen Dudung lah yang mengobrak-abrik baliho Rizik Syihab sampai FPI sembunyi ketakutan. Di sini kelihatan sekali Gatot Nurmantio itu kesal karena Pangkostrat yang dulu menjabat Pangdam Jaya ini menghancurkan mimpinya untuk mendekati Rizik Syihab supaya mendukung dirinya sebagai tokoh politik. Ingat ya, dulu Gatot Nurmantio waktu menjabat sebagai Panglima TNI mencoba mendekati ormas radikal yang dipimpin oleh Rizik Syihab. Dan sesudah Rizik masuk penjara, mimpinya pun punah seperti angin yang terbang entah kemana. Kalau kita melihat tudingan-tudingan Gatot Nurmantio terhadap adanya PKI sejak awal ketika dia menjabat sebagai Panglima TNI, memang gak ada yang masuk akal. Semua sudah terbantahkan. Gatot Nurmantio seperti halusinasi. Hidup di masa lalu di mana kekuatan PKI benar-benar menjadi musuh negara. Dan sekarang, jangankan di Indonesia, di banyak negara komunisme itu sudah bukan barang yang menarik lagi. Hancur di mana-mana. Uni Soviet saja yang banyak komunis sudah pecah.
Cina saja yang meski partainya masih bernama Partai Komunis Cina malah lebih kapitalis dari Amerika. Jadi di mana sih PKI ini sekarang berada? Ya cuman ada di pikirannya Gatot Nurmantio, PKS dan ormas-ormas kayak FPI itu. Mereka lah yang halu terus menerus bicara PKI. Padahal bahaya yang nyata sekarang adalah radikalisme berbaju agama yang pola kerjanya mirip-mirip dengan PKI di zaman lalu. Kalau saya bilang sih, FPI itulah Neo PKI. Mereka berusaha menyeragamkan negara dalam satu identitas ideologi, cuman beda bajunya doang. Yang PKI bajunya komunis, yang FPI bajunya agamis. Pasti pertanyaan kita kepada Pak Gatot Nurmantio sekarang itu sama semua. Lah, Bapak yang terhormat, dulu waktu menjabat Panglima TNI dengan banyaknya pasukan dan besarnya kekuasaan, sudah berapa ribukah anggota PKI yang ditangkap? Nggak ada. Wah, berarti PKI itu mirip dong dengan kejadian Ratna Sarumpait yang bikin semua oposisi ribut kalau dia digebukin. Nggak taunya mukanya cuman oplas doang dan cari perhatian ke Rocky Gerung si yayangnya. Kalau saya sih emang PKI, yaitu pecinta kopi Indonesia. Seruput dulu. Gaspol.